Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih di Nyangbi Channel. Kali ini kita akan review motor Vario ini. Kan Vario ini itu dulu udah sempat pasang kampas ganda Honda Beat. Jarang kan Vario pakai kampas ganda Honda Beat. Keseringan kan pakai NMAX, bener nggak? Nah ini kebalikannya dia, malah pakai Honda Beat ini. Sekarang udah jalan ke berapa kilo bang? 40. Oh nggak, semenjak pakai kampas ganda Beat 6.000-an sampai 7.000-an. 6.000 sampai 7.000. Nah, Balik lagi. siap bang, baru balik lagi ya. Tapi katanya keseluruhan overall enak, kekurangannya nggak terlalu banyak, malah lebih cenderung ke geraknya nggak terlalu cepet ya bang ya. Itu pengalaman si abang, tapi nggak tahu karena yang nyobain cuman baru si abang doang. Kalau kampas ganda NMAX kan udah banyak banget yang nyoba, dan alhasil ada yang bener-bener hilang geraknya jadi lebih lama, ada juga yang sama aja gitu. Nih, tapi sebelum ini kita akan lihat sini nih. Nah, ini sangat menyita perhatian saya banget nih. Ini sangat menyita perhatian banget. Si abang udah pakai saklar on off. Ini udah pakai saklar bajai. Ini pakai bajai coy, ya. Ini udah full diubah kiri kanan, udah diubah full. Nih, sekarang kita lihat ya, nih. Oke, sorry. Nih. Ini mantep banget coy ini coy nih. Jadi bisa nyala hidup dia lampunya. Tuh, nah kan nyala hidup tuh. Untuk serinya, kalau ini kan serinya doang nih, ini segini lampu seri, jadi yang nyala hanya serinya doang tuh ya. Kalau ini full nyala. Terus di sini dia ada lampu LED-nya nih. Ih, lucu banget coy, bagus banget ya. Ini ada lampu LED-nya, jadi kalau kita matiin lampunya mati semua tuh, mati kan. Tapi kalau dinyalain hidup ya. Untuk yang ini si abang pakai inlink ya, pakai inlink stop. Sebenarnya ini bisa diubah pakai buat engine kayak matiin kayak motor-motor sport kayak gitu kan di sini nih. Ini bisa, tapi si abang lebih milih pakai buat engine stop aja biar lebih standar ya bang ya. Terus di sini ini lampu dimnya nih, lampu dimnya ini fungsi nih coy nih. Tuh. Lampu dimnya fungsi dia. Sekarang kita matiin lampunya dulu. Nah, lampu dimnya fungsi dia. Tuh. Mantep kan ya. Yang saya bikin lucu banget, ini nih lampu kecil-kecilnya ini nyala-nyala, ini kalau malam dia terang banget ini. Mantep coy ini coy. Ini berapa bang harganya bang? 700 terima beres. Ini 700 terima beres coy. Jadi 700.000 itu udah berekut ongkos sama barang. Semuanya ya, sama pasang apa-apa. Jadi 700.000 udah berubah kayak gini. Lumayan sih 700.000, lumayan coy ya. Kalau buat saya. Mending buat jajan dapat semangkok kali bakso. Lebih bang, ya. Lebih ya. Sekarang kita matiin. Sekarang kita fokus ke ini aja. Jadi itu hanya selingan aja. Ini sekarang Vario udah nampak berubah lagi. Ini udah berbeda, lebih kesan wow aja gitu kalau pakai itu. Sekarang kita buka ini ya. Lihat coy, ini kecil banget kan loh. Nih. Ini kecil banget karena dia pakai kampas ganda Honda Beat dan mangkok-mangkoknya coy. Nah, ini kode partnya K25. Jadi mangkoknya ini bisa pakai yang punyanya Honda Beat starter kasar, Beat ESP bisa. Pokoknya yang kode partnya K25, K81, K93 itu bisa masuk. Kalau KVY itu nggak bisa masuk. Jadi syaratnya kalau misalkan mau pakai kampas ganda Beat, mangkoknya harus dirubah pakai yang Beat FI. Mau K81, K25, K93 bisa. Untuk kampasnya ini bisa pakai Suzuki Next, bisa pakai kampas ganda Beat bisa. Tapi kalau pakai Suzuki Next itu lebih irit lagi karena dia udah dapat sepaket yang di dalamnya ini, udah dapat sama tatakan kampasnya gitu. Harganya sama sekitar 100 lebihan tapi udah dapat sepaket ya, kayak gitu. Sekarang kita buka dulu nih. Kecil banget kan, imut coy ini coy, imut. Nah, kotor dia tuh, oh kotor coy tuh. Nah, kalau udah kotor kayak gini, mau pakai kampas ganda apapun tetap pasti geredek. Mau NMAX, mau PCX, kayak mau apa kayak, kalau udah kotor ya pasti geredek ya. Banyak banget yang bilang di video sebelumnya pun, ini ngapain katanya, bego-begoan Vario pakai kampas ganda Beat. Yang ada kan Vario itu pakai kampas ganda pakai kampas ganda NMAX, pakai yang pantai kan dan lain sebagainya. Ini tuh si abang udah pernah nyoba ya, di video sebelumnya pun saya udah jelaskan. Siapa yang nyinyir? Si abang udah pernah nyoba kan? Iya. Pakai kampas ganda NMAX udah, pakai kampas ganda yang pantai kan udah, dibolongin udah, ya gerdek tetap ada gerdek. Seperti yang saya bilang tadi, untuk gerdek ini nggak bisa hilang permanen. Awas ya, tekenin ya. Untuk gerdek ini nggak bisa hilang permanen. Cuman masalahnya hanya memperlambat aja. Maksudnya gini, jadi supaya nggak gampang gerdek. Nah intinya itu, yang kita cari itu supaya nggak gampang gerdek. Dan alhasil ketika pakai kampas ganda Honda Beat ini alhamdulillah nggak terlalu gerdek ya bang ya.
Cuman pasti ada beberapa kekurangan dan ada beberapa kelebihan. Kekurangannya kayak misalkan kayak agak gerung dulu tapi dikit, kerasa banget nggak sih Bang? Nggak kerasa banget ya. Sama standarnya tuh beda dia pasti, responsifnya beda tapi tetap responsif. Kita lihat rollernya masih pada bagus, cuman kotor tuh. Rollernya masih pada bagus tuh ya. Cuman ya emang kotor, ini perlu dibersihin doang. Nah jadi ketika ini kotor ntar roller cepet gepeng. Nah ini makanya di sini tuh harus wajib servis tuh, servis rutin tuh ya, karena gitu nih, ini kan kotor nih tuh, kelihatan nggak tuh, ini debunya banyak banget ini tuh, makanya wajib servis tuh ya kayak gini. Jadi maksudnya kotor-kotorannya ini biar keluar, biar dibuang, karena kan dari sini dia pengaruh juga nih, pengaruh juga dia ke gerdek tuh pengaruh. Cuman yang bikin gerdek utama tuh dari sini, tapi dari sini pengaruh kalau ini dia debu banyak di sini, roller tuh dia ngangkatnya agak kurang, kayak agak slip dulu, hingga akhirnya bukaan kesininya pun dia agak telat, agak delay. Ujung-ujungnya apa? Bukaan ini kan jadi dia jadi kurang juga, makanya ngaruh ke gerdek. Jadi untuk CVT ini keseluruhan bisa buat bikin, jadi sering berhubungan, bisa bikin gerdek. Cuman yang bikin gerdek parah banget dia dari sini. Intinya gini, cara kerja CVT itu utamanya dia ada di bagian depan sini, ada di bagian roller sini. Yang ngangkat ini tuh dia ini dulu. Jadi sebelum kampas ganda nempel ke mangkok, ini kan ngangkat nih. Sebelum kampas ganda nempel ke mangkok, diangkatnya dari sini dulu. Jadi ini yang utama. Tergantung ininya. Kalau rollernya udah peang, udah habis, gimana dia mau muter ini ya? Gimana pibel mau muterin ini? Karena kan udah habis. Jadi muternya telat, pibel ngangkatnya telat, bukannya telat, hingga akhirnya ini pun dia jadi ngangkatnya telat. Jadi kayak sentrifuganya ini kurang jos ya, kayak gitu coy. Ngerti nggak? Paham ya? Sekarang kita buka dulu tuh, ini kotor banget, ini harus dibersihin ya, ini harus dibersihin. Ini kan nih ada gris-gris juga nempel, nah ini harus dibersihin. Terus kalau mau misalkan motor gampang gerdek, baru diservis tapi gerdek lagi, coba lihat, perhatikan seal-seal sininya dalamnya. Kalau sealnya bocor ntar malah akan gerdek. Kenapa? Karena sealnya nemplok di sini, dia gemuknya, maksudnya gemuknya nemplok di sini, hingga akhirnya ntar ujung-ujungnya ke sini. Nah ketika gemuk di sini kan otomatis jalannya ini nggak bakalan lancar, jadi gregeg kayak gitu. Makanya banyak banget motor yang baru servis seminggu tapi gerdek lagi. Nah itu tuh kenapa? Bisa jadi gemuknya banyak hingga akhirnya nemplok sini, ataupun ketika ngasih gemuk tangan kita belepotan. Nah tangan kita kan belepotan nih, licin, gemuk atau apalah, kita main pegang-pegang aja, misalkan pegang kayak gini mau masang, masukin plok, padahal di sini masih ada gemuk. Jadi untuk pemasangan pun itu pengaruh ke gerdek. Azan dulu coy ya, ntar dilanjut lagi. Nah ini dia, ini udah dibuka dan penampakan aslinya kayak gini nih. Ini tuh pakai K44 bit, yang K44 yang starter halus ya, bedanya kan di sininya nih. Ini pakainya yang K44, tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada yang K44 bisa pakai punyanya yang Suzuki Next. Kalau Suzuki Next dia udah segelundung kayak gini. Kalau misalkan mau ya, mau pakai nyobain pakai kayak gini. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah ya. Jadi kalau misalkan mau pakai ini tuh syaratnya ya boleh pakai yang K44 tapi harus punya tatakan ininya K44 juga. Tapi kalau misalkan nggak ada, pakai punya Suzuki Next aja. Nah itu lebih apa ya, lebih irit aja gitu budget ya, maksudnya tuh gitu ya teman-teman ya. Iya tante, budgetnya lebih irit aja karena untuk harganya ini lebih murah kalau pakai Next ya. Dan banyak yang nanya ke saya untuk kampas ganda NMAX tuh apa aja yang bisa pakai motornya. Saya belum ada kesempatan buat bahas, tapi insya Allah ntar beberapa video ke depan saya akan bahas kampas ganda NMAX. Jadi motor apa aja yang bisa pakai kampas ganda NMAX ya, persyaratannya apa aja gitu, kriterianya maksudnya yang bisa pakai kampas ganda NMAX itu motor apa aja sih, nanti akan saya bahas. Dari mulai Matic Yamaha, Matic Honda, semua akan saya bahas ya teman-teman ya. Ini nggak ada perubahan, masih standar semua, yang dirubah tuh hanya ini doang. Dan alhasil alhamdulillah buat pengalaman saya bangnya keseluruhannya enak ya, bisa ngurangin lah intinya gitu. Sekarang kita saya loh bang, ya, menurut netizen, menurut abang ya yang make. Ada aja. Jadi saya nanya ke yang make ya, karena saya nggak pakai motornya, makanya saya nanya si abang ya. Menurut si abang yang pakai motornya keseluruhan enak ya bang ya. Iya. Kayak gitu. Sekarang kita akan cuci dulu coy. Sekarang ini udah beres tak cuci semua nih. Ini harus bersih kayak gini ya, nggak boleh ada debu di sini, apalagi ini di sini nggak boleh ada debu, harus benar-benar bersih. Sini semua pokoknya harus debunya hilang ya teman-teman ya. Kalau nyuci tuh nggak boleh asal-asalan sini. Terus jangan ada minyak. Ngasih gemuk di sini pun dia ada caranya. Banyak banget orang yang udah ganti roller baru dipakai berapa lama rollernya udah habis lagi. Misalkan baru dipakai sebulan atau enggak 3 minggu, saya pernah nemuin roller baru
tapi udah habis lagi, udah peang gitu maksudnya. Nah itu tuh kesalahannya saat ngasih grease itu salah ya teman-teman ya. Nanti akan saya bahas, ditunggu aja. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan. Pokoknya sekarang ini udah bersih semua, sekarang saya tinggal pasang lagi. Dan untuk video kali ini mungkin hanya itu info yang ingin saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya PB, jangan bicara undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.